Masih di berkah sahur Ramadan, pemirsa, jutaan umat muslim berkumpul di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi menjelang 10 hari terakhir Ramadan. Mereka ini mempersiapkan diri untuk melaksanakan itikaf yang akan dimulai besok malam. Umat muslim dunia semakin memadati Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi menjelang akhir Ramadan. Sebagian besar jemaah termasuk dari Indonesia berencana menunaikan iktikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Iktikaf menjadi amalan yang sangat dianjurkan selama bulan Ramadan karena memiliki keistimewaan dengan pahala yang begitu besar. Selama melakukan iktikaf di dalam masjid, seseorang dapat mengisinya dengan melakukan beragam aktivitas ibadah sehingga dapat lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikaf adalah ibadah yang istimewa. Ibadah yang istimewa yang pahalanya begitu besar. Tidak hanya di Masjidil Haram, ya, di masjid-masjid di luar tanah haram pun siapa saja bisa mendapatkan fadilah i'tikaf. Dia akan mendapatkan pahala i'tikaf yang mana dijauhkan daripada api neraka. 3 khondak, dan 1 khondak adalah lebih jauh daripada timur dengan barat. 1 hari i'tikaf. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau ia melaksanakan i'tikaf lebih daripada 1 hari? Tentu jaminannya adalah dijauhkan ia daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kebaikan-kebaikan akan ia dapatkan dari i'tikaf. Kenapa? Karena dia akan dekat dengan Tuhan. Dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi i'tikaf nilai pahalanya seperti yang disebutkan di dalam hadis. Kemudian apabila malam Lailatul Qadar ia mendapatkan, ya, maka sebanding dengan dia bisa melaksanakan ibadah penuh selama 83 tahun. 83 6 bulan. Johan, salah satu jemaah umroh asal Indonesia, mengatakan semua persiapan sudah dilakukan, seperti menjaga kesehatan serta makanan yang bisa dibawa untuk sahur dan berbuka. Arab Saudi 12 jam terakhir hujan lebat di Masjidil Haram, subuh tadi malam juga hujan. Jadi semua teman-teman jemaah juga tetap jaga kesehatannya, terutama untuk bagaimana bisa menjalani itikafnya nanti dengan lancar. Semoga. Ini rencananya masuk ke masjid dari jam berapa nih Pak? Karena kan takutnya sudah penuh kalau menjelang malam. Yang pastinya sebelum maghrib kita sudah bisa sampai di Masjidil Haram untuk mempersiapkan tempatnya juga, bagaimana senyaman mungkin berada di dalam masjid tanpa mengurangi kekhususan dalam beribadah nantinya. Sebelumnya jumlah umat muslim yang beribadah di Masjidil Haram diprediksi terus bertambah untuk melaksanakan iktikaf. Ibadah iktikaf dilakukan untuk memperoleh malam Lailatul Qadar, yakni malam diturunkannya Al-Quran. Pahala beribadah di malam tersebut sama dengan ibadah selama 84 tahun lamanya. Dari Mekah, Arab Saudi, Hijul Akbar, Junaidi Saifuddin, TV One mengabarkan. Pemirsa, jemaah umroh mengejar ibadah itikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Apa saja kira-kira persiapannya? Kita langsung bergabung dengan rekan Hijul Akbar yang berada di Mekah, Arab Saudi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijul, apa informasi terkini dari sana? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Jakarta pemirsa. Bisa kami gambarkan untuk suasana malam hari ini di Mekah, Arab Saudi. Kami baru saja selesai qiyam Ramadan atau sholat tarawih berjamaah. Ini merupakan malam ke-20, jadi semakin hikmat, semakin banyak masyarakat muslim yang mengikuti sholat tarawih berjamaah di Masjidil Haram
hingga ke pelataran, hingga ke jalan-jalan di depan-depan hotel yang berada di sekitar Masjidil Haram. Nah, pemirsa, memang semakin semakin mendekati 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, masyarakat Muslim atau jamaah umroh yang datang ke Masjidil Haram ini semakin bertambah. Nah, kami ingin tahu data spesifiknya ini seperti apa. Kami sudah bersama dengan Wakil Bendahara Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Ibu Ita Puspitawati. Halo, selamat malam Ibu Ita. Selamat malam. Ibu, gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baru selesai sholat tarawih juga nih Bu? Ya, alhamdulillah. Dapat di dalam nggak Bu? Alhamdulillah saat ini malam ini saya tidak dapat di dalam. Ramai Jadi sekali begitu, sangat ya? teramat sangat ramai. Ibu, ini kami ingin tahu data dari Ampuri. Ya. Sebenarnya jamaah umroh yang sudah tiba selama bulan suci Ramadan dan juga mendekati Lebaran ini totalnya sudah ada berapa sih? Menurut data dari Ampuri kurang lebih kalau dari anggota Ampuri sendiri hampir 200.000 jamaah yang berangkat di awal Ramadan sampai di pertengahan Ramadan kali ini. Cuma kalau total keseluruhan dari satu musim kurang lebih 1,4 juta jamaah umroh untuk Indonesia, dan itu saat ini terbanyak sedunia ya. Jadi luar biasa Indonesia ini, dan itu yang memang tercatat secara Siskopatu, belum yang terhitung mereka umroh yang backpackeran atau visa turis segala macam ya. Berarti 1,4 juta itu yang terdata saja Ibu ya? Iya, yang terdata ya secara Siskopatu. Ini perbedaannya apa Bu? Yang terdata dengan tidak terdata itu perbedaannya apa? Yang terdata memang PPIU yang berizin ya, yang memang mendaftarkan semua jamaahnya melalui Siskopatu dan dikontrol oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Lalu ada perbedaan fasilitas nggak? Kalau fasilitas, tiap travel pasti memiliki perbedaan fasilitas ya. Apa yang mereka jual, paket-paket seperti apa yang mereka jual. Apakah misalkan bintang 3, bintang 4, atau bintang 5, tergantung paket yang mereka jual. Ibu, ini kan sudah 3 pekan bulan suci Ramadan Bu ya, sudah hampir memasuki 10 hari terakhir bahkan. Ini dari 3 pekan ini paling banyak jamaah umroh dari Indonesia itu datang di pekan keberapa? Apakah di awal Ramadan ataukah sudah mendekati akhir begitu? Di awal sampai pertengahan, yang membludak memang di awal ya. Kita lihat di awal itu luar biasa jamaah euforia dari masyarakat Indonesia. Ibu, ini kami ingin tahu nih, kan sebentar lagi 10 hari terakhir, kemudian ada juga ibadah iktikaf di Masjidil Haram. Ini kami ingin tahu program-program yang ditawarkan daripada anggota-anggota Ampuri untuk travel-travel ini, apakah ada program khusus selama iktikaf di bulan suci Ramadan, dan ada patokan khusus nggak yang dipatokan oleh Ampuri? Pada dasarnya kalau Ampuri sendiri menyarankan anggotanya ketika menjual paket, mereka harus pastinya sudah punya tiket, punya hotel. Ketika memang mereka melakukan program iktikaf ataupun memang program umroh-umroh yang lain, jamaahnya tidak akan terlantar. Sehingga sesampainya di Arab Saudi mereka sudah punya hotel baik di Madinah maupun di Mekah. Jadi memang itu berulang-ulang selalu dihimbau oleh Ampuri khususnya kepada anggota-anggotanya untuk memiliki bookingan hotel terlebih dahulu baru menjual paket. Seperti itu Mas. Ini sejauh ini gimana Bu? Dari hotel-hotel yang tersedia hingga akhir Ramadan, apakah masih tersedia banyak juga untuk jamaah-jamaah yang belum tiba atau bagaimana? Alhamdulillah untuk awal memang sedikit agak padat ya, tapi akhir-akhir ini euforia masyarakat tetap banyak juga, cuma memang agak khawatir dengan harga-harga. Kalau yang bintang 5 di depan Masjidil Haram tentunya harganya sudah lumayan ya. Jadi kita ada beberapa paket teman-teman yang buat, ada paket bintang 3 tentunya. Nah itu ya kisaran 300 sampai 500 meter, tapi tidak juga bintang 5 tentu ada, tapi harganya memang cukup Jadi mahal. lebih banyak yang menginginkan paket-paket yang bintang 3 seperti itu ya, karena memang di 10 hari terakhir kan Iya, lebih banyak ibadahnya iktikafnya. seperti itu. Iya, Ibu. betul. Ibu, ada tips khusus kasih untuk menghadapi 10 hari terakhir ini untuk membagi waktu jamaah yang ingin beribadah di Masjidil Haram, kemudian waktu istirahatnya? Kalau misalnya tipnya, mereka jika beli di bawah travel yang mempunyai izin, otomatis mereka sudah dapat makan sahur dan makan buka puasa. Jadi triknya adalah mereka bisa buka puasa dulu, selepas itu mereka ke masjid. Kalau memang hotelnya dekat dia bisa pulang,
jam 12 dia bisa melakukan itikaf sampai jam 3. Selepas itu mereka bisa balik lagi ke hotel. Jika memang full paket, full board hotel, maksudnya dengan makan ya, mereka bisa mensiasati seperti itu. Dan kalau kondisi di dalam Masjidil Haram sendiri sudah sangat padat, di rooftop paling atas itu memang diperuntukkan orang-orang untuk itikaf. Jadi saya lihat beberapa hari terakhir ini saya lihat memang orang itikaf itu banyak di area rooftop. Banyak yang di area rooftop. Iya. Juga sudah sempat cek ke sana Ibu ya? Sudah. Nah, Ibu, ini untuk makanan sendiri Bu, makanan berat. Ini bagaimana? Apakah kalau misalkan beberapa agen itu menyediakan makanan berat yang diantarkan ke dalam masjid atau bagaimana? Atau di luar masjid? Tidak, di hotel pastinya. Tetap di hotel gitu tetap ya? di hotel. Tapi gini, kalau memang pakai fasilitas bintang 5, ada trik khusus. Memang mereka hotel-hotel bintang 5 itu menyediakan masjid yang sholatnya bareng dengan Masjidil Haram. Jadi menghadap Masjidil Haram. Misal contoh Grand Zamzam, di situ ada Pullman, Movenpick, Retage dan lain-lain ya, banyak hotel bintang 5. Nah, itu ada di P10 untuk perempuan dan P9 untuk laki-laki. Akan tetapi mereka harus punya akses kunci ya, bahwasanya memang hanya orang-orang yang tinggal di hotel bintang 5 tersebut. Begitu juga di Safwa. Di Safwa itu juga ada di MP. Dan di Ajiat Makkah Makarim ada di lantai 6. Mungkin kalau itikaf kondisi masjid memang luar biasa sudah membludak ya, bisa dilakukan di tempat masjid yang sudah disiapkan ya, memang langsung view-nya ke haram. Karena itu menempel juga dengan wilayah Masjidil Haram. Iya, karena dan imamnya juga itu mengikuti imam dari Masjidil Haram. Betul, begitu, ya? karena memang jadi satu kesatuan Mas. Mas bisa lihat sendiri ya, sampai ke jalan-jalan orang melakukan sholat kan ya. Jadi benar-benar jadi satu kesatuan. Baik, Seperti baik. itu. Terima kasih Bu Ita atas keterangannya. Iya, siap. Ya, pemirsa, tadi sudah dijelaskan juga dari pihak Ampuri. Memang ada 1,4 juta jamaah umroh. Ya, ini yang terdata. Ini sudah melakukan ibadah umroh selama awal bulan suci Ramadan hingga mendekati akhir bulan suci Ramadan. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih Hijul Akbar melaporkan langsung dari Tanah Suci Mekah. Dan laporan langsung dari Tanah Suci ini pemirsa terselenggara berkat kerjasama TV One dengan Ampuri.